A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi wa bi barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Lam lan kinawuruhan sira. Anau satune kalakuan yang bagi peryoga lirajuli kadhe wong lanang. Opo ayusia yenta maparin nasihat wasiat perintah apa ya rajul imra'atahu ing wadone ya rajul wayun pikolan arab yen tanga infak ngana pakohan ya rajul alaiha ing atase imra'ah ala qadri usahi ngatasé sakodar kekuatan ya rajul wa yatahamalan nyata tarep betah atau menanggung ya rajul alaiha ing atas ya wadon wa yatalatofa lan yenta welas ya rajul biha kalawan ya imro'ah wa yusalika lan yenta ngambahaken ya Rasul meluruskan ha ing ya imrasa bil khairi ing dadalan kabagusan wa ayu alima lan yenta ngawuruk mengajarkan ya Rajul ing ya wadon ma ing barang tataju kang butuh ya wadon ilai maring ya mapidini ing dalam masalah agama min ahkami taharati saking pira-pira hukum susuci wal haid lan perkara haid wal ibadati lan pira-pira ibadah wa'lam perlu diketahui oleh kamu semua. Kau bilang kamu semua, kalimat i'lam itu kan fi'il amar singkatnya. Nah, jadi mukhatab satu. Nah, tapi kalau menurut di sini disebutnya mukhatab ghair muayyan. Jadi meskipun mufrad tapi umum. Jadi wa'lam, enggak pakai wa'lamu itu. Enggak usah. Wa'lam cukup mukhatab ghair muayyan, siapa saja. Jadi perlu diketahui oleh kamu, maksudnya kamu itu banyak orang. Meskipun lafaz di sini satu orang, kamu tapi maksudnya banyak. Itulah masalah bahasa Arab. Kalau nggak tahu ibaratnya itu tata caranya itu karena beda-beda. Bisa gitu ya, bisa mukhatab ghair muayyan. Wa'lam lan ketahui oleh kamu anahu yang bagi lirajuli ayusya imratahu penting untuk laki-laki, penting untuk suami ayusya imratahu harus memberikan nasihat, memberikan wasiat, memberikan arahan, pendidikan kepada istrinya. Wa ayun piko lan memberikan napakoh kepada perempuan ala qadri uslihi sekedar kemampuannya dan menanggung kepada perempuan dan welas asih kepada perempuan dan mengajarkan atau meluruskan jalan kebaikan wa yu'alima dan memberikan ilmu, memberikan ajaran mata lalu apa yang dibutuhkan oleh perempuan di dalam masalah agama dari hukum-hukum suci, masalah haid dan ibadah-ibadah yang lain. Nah ini wasiat. Salah satunya haknya seorang perempuan. Seorang laki-laki dijuluki sebagai imam
Ar-rijalu qawwamuna 'ala ima 'ala nisa. Laki-laki itu pimpinan. Laki-laki bisa berkuasa ya, di dalam rumah tangga. Nanti yang akan ditanyakan tentang rakyatnya. Kullu ra'in mas'ulun an ra'yatihi, setiap pemimpin bakal ditanya tentang rakyatnya. Termasuk dalam rumah tangga, pemimpinnya laki-laki. Nanti ada kaitan permasalahan istri, anak, nah tanggung jawab seorang suami. Jadi beban seorang suami itu berat sebetulnya, menanggung beban anaknya di hadapan Allah, menanggung beban istri di hadapan Allah. Gitu. Jadi makanya di sini Allah memberikan adalah satu ajaran untuk mempermudah seorang laki-laki, seorang suami dalam mengurus rumah tangganya. Ya, kalau disebut benar seluruhnya 100% ya, kalau untuk kita nggak mungkin karena kita bukan nabi. Nabi yang paling benar itu dan para solihin. Ya, sekedarnya kita dengan ilmu ya, yang penting belajar, yang penting bisa nuntut sedikit demi sedikit. Harapannya mohon diampuni oleh Allah, mohon dimaafkan atas segala kesalahan ya, baik kita dalam merawat anak, dalam mengurus rumah tangga. Makanya kita tuangkan atau kita aplikasikan dengan permintaan kita dengan ngaji kitab Uqudul Jer, kita memasrahkan diri kepada Allah ya. Ini penting untuk laki-laki, Aisyah imratahu harus memberikan nasihat ya. Jadi bukan materi saja yang diberikan oleh suami kepada istri, nasihat ya. Jadi gitu nasihat. Berarti bukan nasihat ala kadar nasihat, tapi ada materinya ya, yaitu masalah agama yang paling penting. Dan umum juga kalau misalnya dibutuhkan ya boleh ya, untuk istri, untuk anak. Nah, kalau masalahnya gimana? Istri saya itu lebih pintar daripada saya, gitu. Apakah boleh? Enggak, istri nasihatin suami. Ya gak apa-apa ya kalau memang suami itu butuh, suami ridho, ya. Nah, cuman di sini yang pantas untuk menasihati adalah suami, karena nanti akan ditanya ya tentang permasalahan istrinya. Pantasnya suami. Jika suaminya itu bodoh, ya, jika suami nggak ngerti, istri yang pintar, boleh kita memberikan ya nasihat, tapi bukan untuk menjatuhkan martabat ya. Sekedar mengingatkan ya. Kayak kita aja ini, misalnya kita kehilangan dompet, pas dompetnya ada tuh di kamar mandi, oh dompet kamu di kamar mandi, oh, terima kasih diingatkan gitu. Itu sama kita. Nah, anak boleh menasihati orang tua asal orang tuanya ridho dan dia tidak tahu, nggak apa-apa gitu. Nggak usah, nggak ini, kita nggak egois sebagai laki-laki. Wah saya sama suami ya, kamu gak bisa menasihatin sama saya, gak bisa, tetap nggak apa-apa. Memberikan nasihat ya. Yang pantasnya itu kan memberikan nasihat ya kepada istri adalah suami itu. Nasihat wayun piko dan memberikan nafkah ya, gitu. Karena kan suami itu dikasih kelebihan oleh Allah, tenaganya lebih kuat daripada istri gitu. Suami itu ya, kenapa suami itu bisa memberi satu kesenangan duniawi ya, itu untuk istri, memang dilebihkan suami itu ya. Kemudian wayatahamalah, menanggung ya atas penderitaan istri ya gitu. Misalnya istri ya, kadang-kadang ya mengecewakan suami ya, harus bisa menahan. Artinya wayasbiru ala izaiha, harus menahan, harus sabar ya atas ya, disakiti atau tersakiti oleh istri. Misalnya istri itu bawel, istri itu kurang adab ya. Jadi harus bijak gitu ya, bijak. Seakan-akan kita kan mendidik seorang anak. Kalau memang dia belum tahu ya kitanya harus bijak.
jangan dimarahin. Nah, kalau bisa kasih dulu arahan, jangan langsung dimarahin, sekuat lah dan lain sebagainya. Itu sebab itu akan mendatangkan kemurkaan Allah nantinya. Itu karena ngaran namanya istri kan naqisatul akli, akalnya kurang. Namanya gitu. Kalau suami kan ya diberi kelebihan oleh Allah akalnya. 9 akalnya, nafsunya 1. Kalau istri ya akalnya 1, nafsunya 9 gitu. Nah, itu istri. Makanya wajarlah namanya juga istri. Ya gitu. Ya kalau kurang sabarnya kita ya gitu. Makanya dari awal kita menikah itu ya atas dasar karena Allah. Berarti kalau misalnya karena Allah, kita ngikuti tuntunan Allah ya supaya jadi ibadah. Nanti kan berkah ya. Jadi mengurus istri, memberi nafkah, mengusahakan, itu semua ibadah. Orang yang mengingat Allah itu. Jadi anak juga memberikan nafkah kepada anak, ya, mengasihi anak, menyayangi anak, itu kan ibadah. Jadi pahala. Kalau diawali niat karena Allah, maka mencintai keluarga kita karena Allah, mencintai istri karena Allah, mencintai anak juga karena Allah. Itu insya Allah jadi ibadah. Usaha pun nanti jadi ibadah. Dulu kan ada ya seorang laki-laki zaman Rasulullah, dia masih muda. Nah, dia pagi-pagi berangkat kerja. Pas lewat ya, di depan masjid ada para sahabat lagi ngumpul. Ya, di situ kata sahabat melihat si pemuda itu, oh ini anak muda punya tenaga masih kuat ya. Kenapa mencari dunia? Ya, nggak lebih baik dia tuh langsung ibadah aja, nggak usah cari dunia. Nah Rasul berkata, jangan begitu. Dia itu mencari harta ya, usaha, karena di rumahnya ada anak kecil, ada istri yang harus dia kasih nafkah. Perjalanan dia itu jihad, kata Rasul. Jihad ya. Jadi kata jihad itu bukan perang aja ya, mencari uang ya, untuk istri juga jihad. Makanya ketika sakit ya itu dapat pahala. Asal tadi karena Allah. Nah, asal karena Allah, bukan untuk berpoya-poya gitu. Atau memberikan apa-apa. Yang ketiga wayalatopa biha, dan memberi welas asih. Ya, welas asih dengan perkataan, dengan tingkah kita itu. Nah, kata-kata welas asih dengan ucapan, dengan perilaku ya. Jangan sampai menyakiti istri atau menjelek-jelekan istri ya. Itu. Sampai gitu. Kenapa? Ini ada kaitan dengan masalah keridhaan Allah ya. Kita memberi nasihat, memberi kasih sayang, welas asih. Jangan begini, saya kurang apa, saya kasih ibaratnya kasih sayang, apa yang dia inginkan saya beri gitu ya. Tapi dia masih ngeyel juga jangan hitung masalah itu ya. Jangan hitungan. Jadi kita melihatnya bukan istri, kita melihat Allah seperti tadi ya. Kita memberikan kasih sayang karena kita melihat Allah supaya kita dapat keridhaan Allah. Kita memberikan apa yang dia inginkan itu karena Allah. Jadi kita nggak hitung-hitungan. Ini balasannya seperti itu ya. Nah, dulu kan ada bahasa ini ya, susu dibalas air tuba kan. Air susu dibalas air tuba ya. Asal gitu. Ya itu kalau di bidang agama nggak ada bahasa gitu, nggak ada cerita itu. Ya, karena kita berbuat amal soleh ya tidak memerlukan balasan kepada orang yang kita tolong, yang kita kasih. Ya, nah kita mengharapkan balasan dari Allah. Jadi jangan hitung-hitung, ini kurang apa, keluarganya saya jamin, orang tuanya saya jamin, ya kan gitu.
Orang kan kalau udah emosi ngerawak kan. Jangan ada perkataan seperti itu. Nanti pahalanya kurang. Gak ada pahala. Tujuan kita adalah menjalankan rumah tangga kan liridhoillahi ta'ala. Karena kita mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Ya kalau misal hitung-hitungan, ya Allah kan benci. Jangan sampai ya hitung-hitungan seperti itu. Gitu. Udah biarin aja. Seorang laki ini, seorang perempuan, ya, mau mengatakan apa aja, yang penting kita memberikan kasih sayang tulus. Yang kita mandang bukan perempuan tapi Allah. Nah itu, jangan hitung-hitungan. Misalnya kita udah memberikan kasih sayang dengan ucapan yang baik, yang mesra, kemudian tingkah lakunya juga, tingkah laku kita dijaga, ya supaya jangan menyakiti dia. Tapi kok balasannya dia jadi masih sampai sekarang belum belum sadar juga. Ada sebagian yang curhat itu. Gak usah mikir itu, untuk menyadarkan istri bukan kita tugasnya, Allah. Masalah hidayah itu Allah yang punya, yang Allah yang memberikan. Kita wa ma'alaina al-balagh, cukup kita menyampaikan saja. Ya, mau sadar mau kagak bukan urusan kita. Ya, itu urusan Allah. Ya, itu makanya cukup, jangan kita langsung dirisaukan sampai stres, memikirkan wah ini anak para bandel istriku ini. Gak usah. Kita cukup senang karena alhamdulillah perkataan kita itu ya mengeluarkan kata-kata yang baik, ya, sehingga menyampaikan kata-kata baik kepada istri. Alhamdulillah Allah menggerakkan lisan kita, nah gitu. Untuk sadar dan tidak mau itu urusan Allah. Kita nggak bisa menyadarkan dia, nggak bisa memberikan dia itu menjadikan dia baik, nggak bisa. Ya cukup gitu. Jadi rasa syukur yang kita dapatkan itu adalah ketika kita digerakkan lisan kita kepada Allah untuk menyampaikan kebaikan, kata-kata baik kepada istri, kepada anak. Alhamdulillah, cukup itu, gak usah stres. Gitu. Nah, jangan kita ikut campur urusan Allah, urusan sadar dan sadar urusan Allah. Ya, urusan ibaratnya berubah urusan Allah. Gitu. Gak usah ikut campur, itu urusan Allah. Cukup ikhtiar kita mah udah aja. Apa yang diperintahkan itu jalanin. Wa ayyala tapa biha, berilah kasih sayang, walas kasih bil ma'ruf. Nah itu kebaikan gitu. Nah, karena seorang perempuan itu kurang akalnya untuk nyadar. Sabar aja cukup dengan kesabaran. Nah itu akan bertambah pahala kita. Seperti kemarin ya, diceritakan orang sabar atas kelakuan jeleknya istri itu dapat pahala itu. Allah bahkan seperti pahala Nabi Ayub. Ya itu. Ya meskipun sebagian harus mengatakan doib juga, kita nggak misi masalah padilah, jangan mikirin masalah doibnya. Itu kita yakin kepada Allah, Allah akan membalas. Nah itu. Ya, segala perjuangan kita, pengorbanan kita. Wa yusalika sabilal khair, luruskan ya ke jalan yang benar. Jika salah umum ya, jangan masalah agama doang ya, masalah jual beli itu kan istrinya, ini penyakit istri seperti ini ya, ini jual beli. Kalau dia datang ya, ke warung itu, kalau ke warung kan, Pak ini beli buah, kadang-kadang gitu si istri ya, buah ya. Oh kasih berapa sekilonya, 15.000 misalnya. Udah gitu, tolong dong Mbak tambahin 1 atau 2 gitu. Itu penyakit istri kebanyakan itu. Jangan, nggak terasa itu bahasa itu kan atau mengundang riba. Ya, minta ditambah jangan ya. Gitu. Kalau nawar sih boleh. Tapi kalau minta ditambah jangan. Jangan itu. Itu riba padi namanya. Itu minta ditambah. Nah, itu banyak lah istri. Tambahan dong bang 1, tambahan dong itu. Jangan kali-kali itu. Gitu. Luruskan. Ini perjalanan kebaikan, baik masalah muamalat, masalah ibadah, luruskan. Nah itu kita seorang suami ya harus bisa membimbing ya untuk meluruskan. Wah, jangan agama umum juga bisa masalah gitu. Luruskan, jangan dimarahin ya. Ya maklum kita cukup aja husnudon. Oh barangkali dia lupa. Oh barangkali dia lagi ini. Wah, masakan kurang garam sedikit, gak usah marah. Wah kopi kurang gula sedikit, kurang manis ya, gak usah marah, gak usah.
Jadi kata-kata marah sebetulnya nggak ada. Kalau bisa gitu di rumah tangga jangan. Kan kita akan mengundang rahmat Allah. Ya usahakan. Sama, jangankan orang ini malah itu. Saya juga sama. Ya kadang-kadang kesel juga, tapi ya nama juga. Kalau tidak melihat Allah ya stres juga kita. Jangan itu sekali ini. Hindari. Cukup kita jangan menyusahkan diri kita ya untuk melakukan satu pekerjaan harus mesti sesuai harus berhasil, nggak bisa. Ya, wong zaman dulu juga ya kita ingat cerita Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah ya di samping untuk orang lain, keluarganya, untuk keluarga juga, anaknya, istrinya. Tapi apa yang Allah berikan gitu. Jadi istrinya pun tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Anaknya pun bahkan memusuhi Nabi Nuh di kalangan itu. Itu banyak. Kemudian para aulia-aulia Allah banyak sekali itu. Itu bukan perkara baru sepertinya. Ya. Intinya ketika kita diberikan satu rumah tangga yang sesuai dengan keinginan kita, istri kita baik, itu ujian supaya kita bersyukur. Ketika diberikan istri yang kurang begitu mengenakanlah, ujian juga supaya kita sabar. Ya, tidak ada percuma Allah memberikan sesuatu kepada kita. Ya, ambillah hikmahnya. Mau ngeyel, mau kagak, ini kan pemberian dari Allah. Ya, hadapilah dengan bijak, insya Allah datanglah keberkahan dari Allah. Ya, urusan sadar dan tidak bukan urusan kita. Masih zaman sekarang belum mengerti, belum paham, belum sadar. Waduh, lama-lama kan ya, saya cari lagi yang baru. Biasanya gitu kalau laki-laki. Barangkali yang baru itu kan gitu lebih mengasihkan. Ternyata itu sama juga. Sama juga. Itu tidak akan kita tidak akan menjamin makhluk untuk memberikan kesenangan kepada kita. Allah yang menjamin. Ya. Apapun bentuknya, cuma perasaan kita. Tetap yang memberikan kenikmatan, kenyamanan adalah Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut ya kenyamanan dan kebahagiaan. Ya, belajarlah berbuat baik. Itu sambutannya dengan belajar berbuat baik. Innallaha qaribun minal muhsinin. Ya, itu Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Nah, itulah ajarkan, teruskan ya, baik dengan segala bidang apapun juga. Nah, itu kalau bisa sebetulnya agak indah juga karena perempuannya. Cekcok sama istri itu indah sebetulnya. Indah gitu. Biasanya kan gitu. Kalau udah cekcok itu kan lebih mesra lagi gitu. Indah kalau gitu ya. Enggak ada yang tidak ini ya. Karena kita diberi nafsu, diberi ini apa itu indah. Nah, sebetulnya biasanya kan begitu biasa lagi suka lebih dekat. Nah, supaya gitu. Ibaratnya apa? Nah, kalau motor juga kita kalau kurang enak kan waduh di bengkel lagi itu. Acak-acakan. Pas begitu udah beres lebih enak lagi. Anggaplah seperti itulah gitu. Kemudian yang paling penting lagi wa ayyu'allima mata tajuilai fiddin min ahkamit qahara. Ajarkanlah istrimu dengan sesuatu yang dia butuhkan dari perkara agama. Di dalam masalah-masalah agama tentang hukum suci, tentang hukum haid, tentang hukum ibadah. Ini tanggung jawab kita sebetulnya. Ya, jangan istri harus suruh nyari sebetulnya. Waduh, kamu nyari aja. Kamu harus ngaji gitu. Jangan. Kalau bisa awal-awalnya suami dulu. Ya, nih cara kamu bersuci nih. Cara kamu adus, ya, adus junub seperti ini caranya, gitu. Ya, cara kamu wudu seperti ini. Kamu tayamum seperti ini. Ya, untuk sementara kan kita jarang ya. Udah cari aja kamu ilmunya, cari. Istri disuruh nyari kadang-kadang. Itu terbalik sebetulnya. Tugas kita yang ngajarin. Wong kita kagak bisa, kita datangin ustad. Pak Ustad, saya minta izin, tolong gitu, minta rodanya istri saya ajarin. Karena saya nggak ada waktu. Yang kedua nggak bisa lagi kan itu. Itu insya Allah itu. Ya emang tugas ustadnya gitu. Ya. Tapi kalau kita yang ngaji nih, ya ngaji, ya, dapat dari pengajian, dikasih tahu sama istri itu lebih enak. Ya, lebih enak, nggak usah istri nyari sebetulnya. Nah, situ cukup aja kita yang ini. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya nggak apa-apa ya gitu. Suruh ke pengajian. Ya, kebanyakan yang gitu, anak suruh nyari, istri suruh nyari gitu ya. Ya gitu. Kita nggak ada
nggak ada ininya. Kita yang ini yang mendatangkan ustadznya, yang mendatangkan ininya buat anak, buat istri seperti itu tanggung jawab kita gitu gini ya. Tanggung jawab kita. Ada kan kayak bayangkan wah kita masih sibuk nih nggak ada waktu itu masalah gitu kesibukan itu kan mendatangkan berbuat seperti itu kan adalah pahalanya gede juga kan deh ya, memperjuangkan supaya istri paham masalah agama, istri ngerti masalah agama, pahalanya gede buat kita gitu. Masalah junub, adus junub ya, cara-caranya dan wudhu, tayamum diajarkan ya, nanti ada bab-babnya kalau ngaji, bab masalah fikih, masalah yang ada. Nah itu masalah head gitu, paling penting karena laki-laki nggak head. Ya kalau misalnya adus junub laki-laki suka adus junub, wudhu laki-laki suka, tayamum ya biasa ya. Laki-laki ada. Tapi kalau head kagak ada. Gitu head. Jadi laki-laki ya tahu, ya, harus tahu. Jangan kadang-kadang yang tahu itu masalah head perempuan, bukan laki-laki. Nah itu. Kita cukup tahu ini masalah head. Cara-cara membersihkannya. Ajarkan istri, kamu lagi head ya. Udah berapa hari? Udah 6 hari, ada 6-7 hari. Udah bersih belum? Bersih. Gimana caranya kan itu. Habis itu ajarkan ya kepada istri. Nah nanti jika kamu sudah bersih darah haid itu kubailal maghrib bimiqdari raqatin fa'alaiha qada'uz zuhri wal asri. Seandainya darahnya haidnya itu sudah bersih, itu menjelang atau mengiringi waktu maghrib ya, pas seukuran 1 rakaat. Tapi ingat, pas begitu maghrib, ya waktu itu pas 1 rakaat bersih misalnya tuh, ya bersih 1 rakaat, jangan 2 rakaat 3 rakaat, jangan 1 rakaat itu. Maka wajib si istri harus mengodoan sholat, ya harus zuhur, asar harus dikodok, gitu. Kalau bersihnya darah haidnya itu pas maghrib, ya pas maghrib. Ada sedikit kelebihan tuh waktu sholat 1 rakaat itu. Bagaimana kalau bersihnya tuh setelah maghrib? Gak usah dikodokan. Nah itu zuhur asar. Nah, gitu. Ini sebelum maghrib udah beres, apalagi itu mah. Apalagi itu mah. Jadi sholat asar harus dikodok, sholat zuhur dikodok. Kemudian kalau misalnya bersihnya haidnya itu ya subuh, mengiringi waktu subuh ya. Bahkan pas sholat subuh itu udah 1 rakaat sebenarnya. Gitu pas 1 rakaat sholat subuh udah bersih jadi nah sholat subuh sholat maghrib sholat isya dikodok maghrib isya dikodok kalau bersihnya itu subuh 1 rakaat gitu kita apa itu ada waktunya itu 1 rakaat. Tapi kalau misalnya 2 rakaat udah selesai jangan dikodok, udah lewat gitu. Nah itu hal-hal seperti ini emang sederhana sebetulnya. Tapi kan sederhana kan kadang-kadang kita ngapain ngurusin masalah ya kita nggak pernah head kan kita. Udah aja istri karena kan gitu. Padahal penting. Nanti kan misalnya kalau kurang bagus saja dipertanyakan sama Allah. Siapa kamu dulu? Oh kamu istri siapa? Oh istrinya Bang Anu gitunya. Ini kamu nih ada kesalahan masalah head gitu. Mana suamimu? Wah dipanggil suamimu. Kenapa nggak kamu ajarin? Gitu. Masa sih Gusti saya harus ngajarin? Udah aja dia tuh ngerti ini nyari sendiri. Wah gak boleh. Tetap di sidang nanti gitu. Masalah sholat gak beres kita kia. Ya mana suamimu? Sini. Kenapa itu gak beres? Karena mau lu diam saja. Waduh kita udah ada di sorga, datang lagi kembali lagi gitu. Masalah lagi. Jangan sama-sama. Itu kan masalah hakul adam. Hakul adam bukan sesama orang lain juga, sama istri anak juga itu. Nanti akan dipertanyakan masalah. Kadang-kadang nauzubillah hal yang sederhana kadang gitu ya. Dikira kadang-kadang cuman kecil ini ya ini masalah itu banyak sekali suami gak ngurusin masalah itu, gak tahu headnya berapa, gak tahu kadang-kadang pusing juga ngapain ngurusin head. Emang kita perempuan jangan, tetap hukum masalah hukum head, aturan head meskipun kita enggak head tapi kita harus tahu. Nah gitu karena kan apa jaga-jaga kalau istri kita lagi head kita nasihati berikan ya syukur-syukur kalau dia udah tahu ya. Meskipun udah tahu ingetin gitu. Bukan hanya haid saja, masalah ibadah, sholat sunnahnya dan lain-lain yang ada urusannya kaitan dengan masalah agama. Nah itu insya Allah ibadah-ibadahnya masalah seperti tadi muamalat, tar gitu. Mah kalau jual beli ya jangan minta ditambah, hati-hati itu tambah itu padlin itu riba jangan.
Ini kan kebanyakan ini ya, penyakit perempuan. Tolong dong Mas, tambahin 1 2. Udah itu. Yang ini yang masalahnya yang keduanya. Ya, itu kagak seberapa ya, dosa alhamdulillah. Udah mau ditambah, kecuali kalau dia nambahin sendiri nggak apa-apa. Minta jangan itu, kalau minta jangan. Itu masalah tentang masalah ibadah. Kemudian dan masalah bukan hanya masalah puasa juga, ajarkan ya masalah puasa ya. Di situ untuk seorang istri ya, kalau puasa sunnah, kalau laki-laki ngajak misalnya nih berhubungan, batalkan puasanya. Sama sholat sunnah juga ya. Kalau istri lagi baca Quran alif lam mim gitu, anak nangis, anaknya nangis, tutup Quran, urusin anak. Loh gimana, kan lagi ibadah. Itu lebih penting ngurusin anak daripada baca Quran. Ngurusin anak juga ibadah, baca Quran juga ibadah. Nggak bisa gitu kan. Kalau misalnya sholat nih, sholat sunat, Allahu Akbar gitu. Ya, kemudian tiba-tiba suami manggil, mah tolong batalin sholatnya. Nah gitu, lalu nyaut gitu. Kalau sholat sunnah gitu ya, kecuali kalau sholat wajib jangan. Nah itu sholat wajib nih. Yang itu sama orang tua juga, kalau kita lagi sholat sunat ya udah mau selesai gitu, pas si istri seorang tua kita memanggil, udah batalin ya, gak usah terusin sholat sunatnya gitu, kita dapat pahala gitu, gak usah nerusin ini karena ada uzur gitu. Jadi panggilan orang tua itu lebih penting. Sampai segitunya kan ibadah ya, Allah itu merhatikan orang tua. Sampai-sampai kita waktu sholat sunnah juga kita ego sekolah, saya lagi sholat nih nggak nyaut, jangan ego, nggak ngerti, nanti dosa kita gitu. Pekerjaan sepele kayaknya itu pekerjaan baik gitu ya, lagi sholat sunnah, lagi sholat dipanggil nggak nyaut, kok bisa dosa sih gitu sama orang tua? Ya iya, kenapa itu? Itulah Allah itu lebih mementingkan itu ibaratnya berbaik kepada orang tua, meskipun dengan kata-kata kita nyaut, kita rela membatalkan sholat, tapi catatan asal sholat sunnah, jangan sholat fardu. Kalau sholat fardu meskipun orang tua jangan dihiraukan, terusin aja. Ini istri juga nih mulai puasa, lalu istri yang sering puasa, kata kita udah lama gak usah puasa lah gitu, gak ada puasa, ini temenin saja bapak ayah, temenin ini hanya ngobrol, batalin puasa, senangin istri suami itu, senangin, insya Allah dapat pahala istri itu, bahkan lebih daripada puasa gitu. Itu hal itu harus diluruskan masalah-masalah seperti itu. Nah, supaya ibadah kita itu diterima dan dapat ridha Allah. Tetap untuk menggapai keridhaan Allah harus ada ilmunya. Fakulu man begori ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang ibadah tanpanya menggunakan ilmu, ibadahnya mardudah, ditolak, kagak diterima. Ya meskipun qalilul amal bil ilmi yanfa'u wa kasirul amal bi ghairi ilmi la yanfa'u. Sedikit perbuatannya dengan ilmu diterima, banyak perbuatan gak pakai ilmu ngawur, kagak diterima. Meskipun kita sedikit aja kita dapat dari pengajian, satu nasihat aja yang kita tahu, alhamdulillah bisa disampaikan kepada istri, insya Allah ya. Meskipun enggak semua bisa ya, nggak mungkin lah kan kita harus harus semua ini kan keterbatasan kita ya, dengan sekemampu kita, karena kita memberikan infak wayun piku bi qadri usihi, seperti itu. Kita memberikan infak ala qadri usihi, memberikan nafkah kepada istri juga ya, atas sekedar itu ya, sekedar kemampuan kita ya, ilmu juga kemampuan kita. Jangan stres, ini saya nggak bisa ngasih ilmunya dengan baik, jangan, udah aja ya, kita sampaikan hasil ngaji meskipun sedikit. Tadi ngaji dengar apa, wah itu harus menyampaikan ini sama istri, udah itu aja ya. Untuk itu waduh kak lupa lagi biasa gitu ya, lupa lagi kadang-kadang gitu ya. Ingat saja kalau di majlis ingat gitu, pasti lupa lagi. Ada yang sedikit nih, udah sampaikan aja gitu. Itulah. Nah kita malah haula wala quwata illa billah, tidak ada daya ya untuk bisa menghindar maksiat, tidak ada kekuatan untuk menjalankan taat illa billah, kecuali atas pertolongan Allah.
kita ditolong oleh Allah sehingga kita diberikan adalah rahmat, ya, digerakkan lisan kita untuk menasihati istri, itu luar biasa, ya, adalah suatu nikmat, suatu anugerah. Alhamdulillah, gak sia-sia lisan kita ini, ya, berfungsi, bermanfaatnya untuk istri kita, bermanfaat untuk anak kita, karena kita memberikan nasihat yang baik, ya. Suami rajin usahanya, tapi ini, ya, lisannya nggak manfaat, artinya nggak, cuman manfaatnya urusan dunia aja, itu urusan masalah ini, untuk urusan agama, urusan lain nggak manfaat, ya itu kurang baik gitu, ya. Ya, jadi kalau bisa mah itu, jadi lisan kita harus manfaat, jadi harus ajarkan, meski dakwah hebatnya, dakwahnya itu lebih baik itu dakwah kalau di keluarga, ajak anak, ajak istri, ya, dengan kata-kata kita, dengan gerakan kita, insya Allah, ya. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada